Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, jaringan Pi mendekati tonggak penting, namun keraguan masih ada. Oke, Pi Network, sebuah proyek mata uang kripto yang bertujuan untuk mendemokratisasi penambangan mata uang digital, telah menarik perhatian signifikan sejak didirikan lebih dari 5 tahun lalu. Dengan janjinya untuk memungkinkan individu menambang koin Pi hanya menggunakan perangkat seluler mereka, proyek ini menarik bagi mereka yang dikecualikan dari penambangan tradisional. Karena biaya tinggi dan keahlian teknis yang dibutuhkan. Namun terlepas dari visinya dan ambisius maksudnya kawan-kawan, proyek ini telah sangat kontroversial. Kritik utama berasal dari penundaan yang berkepanjangan dalam meluncurkan token asli dan mainnet terbuka yang menimbulkan keraguan tentang legitimasi dan masa depannya. Saat jaringan Pi mendekati tonggak penting menyelesaikan verifikasi Not Yet Customer atau KYC untuk target 15 juta pengguna, perdebatan semakin memanas. Apakah ini inisiatif inovatif yang siap merevolusi dunia kripto atau skema yang dirancang dengan baik yang ditakdirkan untuk mengecewakan? Nah, daya tarik penambangan seluler. Inti dari Pi Network adalah aksesibilitas, tidak seperti penambangan mata uang kripto tradisional yang memerlukan pengaturan perangkat keras yang boros energi. Pi memungkinkan pengguna untuk menambang langsung dari ponsel pintar mereka tanpa konsumsi energi yang signifikan. Inovasi ini sejalan dengan meningkatnya permintaan akan solusi ramah lingkungan dalam kripto dan berpotensi membuat penambangan dapat diakses oleh miliaran pengguna ponsel pintar di seluruh dunia. Aplikasi ini berjalan di latar belakang memverifikasi transaksi di jaringan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Hal ini menghilangkan hambatan yang terkait dengan biaya energi yang tinggi dan persyaratan teknis, sehingga membuka peluang untuk adopsi kripto di wilayah-wilayah yang kurang terlayani, di mana inklusi keuangan masih menjadi tantangan. Namun pendekatan yang sederhana ini menimbulkan pertanyaan tentang kelayakannya. Kritikus berpendapat bahwa tanpa energi atau investasi komputasi, token Pi mungkin tidak memiliki nilai intrinsik ya. Prinsip ini inti dari banyak mata uang kripto yang sudah mapan seperti Bitcoin dan Ethereum. Nah, penundaan berkepanjangan sebuah tanda bahaya. Meskipun menjanjikan, Pi Network belum memenuhi target terpentingnya. Peluncuran mainnet terbuka dan token Pi asli, mainnet tertutup. Proyek ini diperkenalkan sebagai fase transisi yang memungkinkan pengguna untuk menguji dan berinteraksi dalam ekosistem. Namun, kurangnya jadwal yang jelas untuk transisi ke mainnet terbuka telah menyebabkan skeptisisme yang meluas. Tim inti Pi Network telah berulang kali meyakinkan pengguna bahwa peluncuran sudah dekat, tetapi mengaitkan peluncuran mainnet dengan pencapaian tonggak KYC sebanyak 15 juta pengguna terverifikasi. Menurut pembaruan terbaru proyek tersebut, 14 juta orang telah menyelesaikan prosesnya, sehingga hanya tersisa 1 juta lagi sebelum peluncuran jaringan terbuka dapat dilanjutkan. Meskipun ini menunjukkan adanya kemajuan, banyak orang di komunitas tersebut masih ragu. Penundaan di dunia kripto seringkali menyebabkan kurangnya kepercayaan, dan penantian Pi Network selama 5 tahun hanya memicu tuduhan penundaan. Sentimen masyarakat terbagi. Komunitas Pi Network berbagi tajam menjadi kaum optimis dan skeptis. Para optimis, para pendukung berpendapat bahwa pendekatan hati-hati Pi Network menunjukkan komitmen untuk membangun ekosistem yang aman dan dapat diskalakan. Mereka yakin penundaan perlu untuk menyempurnakan platform yang mematuhi kerangka regulasi, terutama mengingat jangkauan global proyek tersebut. Pembaruan terkini termasuk kemajuan KYC dan peningkatan teknis dipandang sebagai langkah positif menuju peluncuran yang telah lama ditunggu. Para skeptis, para pencela melihat penundaan yang berkepanjangan sebagai tanda masalah yang lebih dalam. Beberapa menduga bahwa proyek tersebut tidak memiliki fondasi teknologi untuk memenuhi janjinya, sementara yang lain langsung menyebutnya sebagai penipuan.
tidak adanya token yang dapat diperdagangkan atau jaringan terbuka telah menyebabkan tuduhan bahwa P-Network mengeksplorasi basis penggunanya untuk mengumpulkan data atau pendapatan iklan tanpa bermaksud memberikan mata uang kripto yang berfungsi. Nah, kawan-kawan, apakah P-Network penipuan? Pertanyaan tentang apakah P-Network adalah penipuan adalah tema yang berulang kali didiskusikan tentang proyek tersebut. Meskipun platform tersebut tidak meminta investasi moneter, salah satu ciri penipuan kripto platform tersebut telah mengumpulkan basis pengguna yang besar dengan menjanjikan hadiah di masa mendatang. Kurangnya transparansi mengenai nilai akhir token, utilitas, dan jadwal peluncuran memperburuk kekhawatiran. Namun, melabeli P-Network sebagai penipuan mungkin terlalu dini. Pembaruan dan upaya proyek yang konsisten untuk memenuhi tonggak KIC menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun jaringan yang berfungsi. Keraguan tersebut mungkin lebih berasal dari rasa frustasi atas tuduhan daripada bukti adanya niat baik atau niat jahat ya kawan-kawan. Nah, tonggak KIC adalah sebuah langkah maju. Desakan P-Network untuk menyelesaikan proses KIC bagi 15 juta pengguna sebelum meluncurkan mainnet terbukanya bersifat inovatif sekaligus kontroversial. Di satu sisi, persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekosistem tersebut aman dan patuh terhadap peraturan anti pencucian uang atau AML, sehingga meningkatkan legitimasinya. Di sisi lain, hal ini telah menciptakan hambatan yang menunda peluncuran mainnet dan memicu kritik. Menurut P-Network, hanya 1 juta pengguna lagi yang perlu melengkapi KIC agar tonggak sejarah tercapai. Meskipun ini menggembirakan, pernyataan ini tetap apa yang terjadi selanjutnya. Akankah jaringan terbuka segera diluncurkan atau akan penundaan lebih lanjut? Kesabaran komunitas mulai menipis dan frustasi proyek bergantung pada pemenuhan janjinya segera. Nah, pembaruan terbaru mempersiapkan mainnet untuk mengatasi masalah dan membangun momentum. P-Network telah meluncurkan pembaruan penting sebagai persiapan untuk mainnet terbuka. Pembaruan ini meliputi yang pertama adalah peningkatan verifikasi KIC, menyederhanakan proses verifikasi pengguna secara lebih efisien dan mencapai target 15 juta lebih cepat. Yang kedua adalah peningkatan teknis, memperkuat infrastruktur mainnet tertutup untuk memastikan kelancaran transisi ke jaringan terbuka. Yang ketiga adalah pengembangan ekosistem, memperluas jangkauan aplikasi dan layanan terdesentralisasi atau DEP dalam jaringan P untuk meningkatkan utilitas dan keterlibatan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa tim secara aktif bekerja untuk mencapai sasaran proyek, meskipun kurangnya jadwal yang pasti terus menjadi masalah. Nah, gambaran yang lebih besar, demokratisasi mata uang kripto di luar kontroversi, P-Network mewakili tren yang lebih luas di bidang kripto. Dorongan untuk mendemokratisasi akses ke mata uang digital dengan mengaktifkan penambangan seluler. Proyek ini telah mencapai adopsi pengguna yang signifikan, terutama di wilayah tempat penambangan kripto tradisional tidak memungkinkan. Jika berhasil, P-Network dapat membuka jalan bagi proyek serupa yang bertujuan untuk membuat teknologi blockchain lebih inklusif. Namun, keberhasilan bergantung pada beberapa faktor penting. Yang pertama adalah utilitas. Token P harus memiliki kasus penggunaan nyata di dalam dan di luar ekosistem untuk mendapatkan nilai dan kepercayaan pengguna. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan. Menavigasi lanskap peraturan global yang kompleks sangat penting untuk kelangsungan jangka panjang. Yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat. Menempati janji dan menjaga komunitas atau komunikasi yang transparan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan di kalangan skeptis. Nah, analisis akhir potensi P PS jebakan. Jaringan P berada di persimpangan jalan. Visinya tentang penambangan kripto yang mudah diakses dan ramah lingkungan tidak dapat disangkal menarik. Dan proyek tersebut telah membuat langkah signifikan untuk mencapai tonggak KIC-nya, namun penundaan yang berkepanjangan dalam meluncurkan mainnet terbuka dan token asli telah membayangin kredibilitasnya. Bagi mereka yang optimis, P-Network merupakan langkah revolusioner menuju terciptanya mata uang kripto yang lebih inklusif. Bagi mereka yang skeptis, ini adalah kisah peringatan tentang terlalu banyak berjanji dan kurang memberikan keberhasilan atau kegagalan. Proyek ini pada akhirnya akan bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi janjinya dalam beberapa bulan mendatang.
Dunia kripto mengamatin dengan seksama dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Jika Pi Network berhasil, ia dapat membentuk kembali Laskam mata uang digital. Jika tidak, ia berisiko menjadi nama lain dalam daftar impian kripto yang belum terwujud. Nah, begitulah informasinya kawan-kawan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita di Pi Network-nya. Oke, mari kita sama-sama sabar menunggu ya. Tetap optimis ya. Nah, perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar. Karena ini adalah perjuangan kita bersama. Oke, jaga keperasa sandinya, jaga koinnya karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua. Jangan lupa klik petir. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.